Jamaah Taklim Ar-Ridha, para pemirsa yang saya hormati, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini bersama-sama bertawud di dalam hati. Mohon kepada Allah pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Tawud dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Taklim Ar-Ridha, para pemirsa yang saya hormati, insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Tiap malam Jumat kita berkumpul dimulai dari jam 22 malam sampai kurang lebih 2 jam mendengarkan tausiah. Semoga tausiah ini bermanfaat, wabil khusus buat diri saya pribadi dan keluarga. Begitupun untuk Anda beserta keluarga. Karena nasihat tausiah ini untuk meningkatkan iman Islam kita supaya bisa mencapai derajat takwa. Dan kalau sudah takwa seseorang, maka Allah akan ridho kepada siapapun yang bertakwa. Kita dalam berkumpul ini mata-mata diniatkan beribadah kepada Allah. Maka dengan niat ibadah, mari kita sama-sama menyerahkan diri kita lahir dan batin kita pada Allah Azza wa Jalla. Mohon dengan kebesaran Allah, Allah memberikan pula kebesaran kepada kita agar kita bisa tetap beriman Islam hingga bisa mencapai derajat takwa. Ya Allah ya Rabb, kami sebagai umatnya Rasul mudah-mudahan bisa menjadi hamba-Mu ya Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan-Mu dan ridho-Mu ya Allah. Maka pada setiap malam Jumat ini kami berkumpul ingin menjadi hamba-Mu. Maka maafkan kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula kesalahan kami ya Allah dan dosa-dosa kami. Begitupun kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun telah tiada. Maafkan kesalahannya dan ampuni dosa-dosanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkau menjanjikan surga bagi siapa, terutama sekali yang bertakwa. Mudah-mudahan kami ini termasuk orang-orang yang bertakwa ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami selalu berharap, selalu memohon dalam setiap ibadah, terutama sholat yang 5 waktu. Kau anjurkan di antara 2 sujud untuk memohon, untuk meminta dari mulai ampunan-Mu,
kasih sayangmu, rizkimu, dan juga pertolonganmu untuk menutup celah aib kami. Kemudian juga supaya engkau bisa mempertahankan dan kuat iman kami. Kemudian juga supaya kami bisa diangkat derajatnya ya Allah. Dan kami diberinya kesehatan. Serta ampuni dan maafkan atas kelancangan kami ya Allah. Rabbik firli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'an. Ya Allah, ya Rabb kami. Salawat dan salam selalu kami sampaikan untuk Rasulmu terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang beriman Islam, mengikuti jejakmu ya Allah ya Rabb. Ala hadiniya wa kulinatun sholih wa sholihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa jiwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabatihi wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariq wal maghrib wa bil khususan ila arwahi waruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa kholina wa kholadatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wabil malaikatul muqarrabin, ikhwatihim wa qudratihim. Sayyidunillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli a'udzu billahi minas syaitonir lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum Ibakum billah Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu kulli syai'in qadir. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal kullun amana biwa ikatihi wa
kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu wa ata'na ghufranaka wa ilaika la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Taqwa dalam tafsir, arti dari takwa itu melaksanakan dengan ikhlas dan sabar, melaksanakan semua yang diperintah Allah, dan dengan ikhlas dan sabar pula meninggalkan, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Tapi dalam bahasa, peribahasa takwa ini adalah cinta abadi. Kalau manusia hanya cinta biasa, tapi Allah, kepada Allah cinta abadi. Jadi takwa itu cinta abadi kepada Allah. Untuk mencapai derajat takwa, kita harus iman Islam, meningkatkan tingkat imannya tertinggi, keislamannya benar-benar terbukti. Maka untuk mencapai derajat takwa sangat mudah. Tapi kalau imannya tidak tinggi, rendah, tidak kuat, lemah, maka tidak mungkin untuk mencapai derajat takwa. Walaupun Islamnya dilihat benar, dasarnya adalah keimanan lebih dahulu, baru keislamannya, imani dan Islam. Makanya sangat berat bagi yang belum mempersiapkan diri. Allah memberikan kesempatan di bulan suci Ramadan kita supaya bisa mencapai takwa, termasuk golongan orang-orang bertakwa.
dengan berpuasa 1 bulan penuh. Bayangkan di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Diuji keimanan dan keislaman kita ini. Kalau lulus, dijamin. Termasuk orang-orang golongan bertakwa, la'allakum tattaqun. Tapi kalau tidak, hanya iman Islam saja. Cuma kadar keimanan dan keislaman kita ini yang bisa menilai adalah diri pribadi masing-masing. Islam mengajarkan dalam rukun Islam 5 perkara. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan berhaji apabila mampu dalam perjalanan. Diajarkan pula rukun iman 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada hari akhir atau kiamat, dan iman kepada qada, qadar, dan takdir. Nah, kalau kedua imani dan islami ini seimbang tingkat kekuatannya, kemampuannya, maka pasti orang ini akan mencapai derajat takdir. Tapi kalau timpang, wallahu a'lam bishawab, apalagi lemah, hanya sekedar mengaku iman Islam. Kenapa takwa ini cinta abadi? Manusia saja diberinya oleh Allah rasa cinta, tapi nggak ada yang abadi. Cinta hanya sebatas setelah dia memiliki, menguasai, menikmati. Ya. Dari cintanya ini, makin lama akan makin memudar. Apalagi ya, waktu berjalan terus. Orang yang masih lajang, istilah sekarang itu pacaran. Bagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita supaya diterima cintanya. Dia pasti akan memenuhi segala permintaan. Begitupun dia akan memenuhi apa yang tidak diinginkannya atau dilarangnya. Dia akan hindari semaksimal mungkin. Karena butuh cinta dari seorang wanita. Ini manusia. Dikisahkan ada 2 orang. Namanya yang satu cinta. Yang satu jalan berdua. Cinta kasih artinya sudah menjalin, gitu ya. Saling memberikan cinta dan kasih. Cuma sayang, cinta ini buta. Si kasih ini ada pamrih. Jadi yang satu cintanya ini buta. Dan kebetulan buta juga matanya. Jadi harus dituntun terus oleh si kasih. Satu saat dalam berjalan lupa. Dia ketemu jurang. Si kasih ini meleng. Si cinta ini karena buta masuk jurang. Ya. Karena cinta buta masuk jurang. Kaget si kasih. Waduh. Si cinta masuk jurang. Gimana aku ini? Dia nyusul juga ke jurang. Terjun ke jurang. Kata si cinta, loh, kok kamu ikut masuk jurang? Karena aku kasih kepadamu. Gitu. Di sini istilahnya setia. Kasih itu dalam bahasa umum bahasa Indonesia adalah setia. Kemanapun cinta, dia ikut. Masuk jurang. Bodoh kamu. Katanya gitu ya. Satu saat kasih kamu, kesetiaanmu akan hilang. Karena apa?
waktu yang berjalan. Kamu karena apa? Cintanya mengikuti hawa nafsu. Ingin memiliki, ingin menguasai, ingin menikmati. Bohong kalau seorang laki-laki cintanya kepada perempuan tanpa hawa nafsu. Pertama dia akan lihat kecantikannya, kemolekannya, bodinya dan segala macam. Itu kan nafsu. Kalau jelek nggak bakalan. Kalau cakep, pokoknya enggak ada duanya. Disinilah bahwa cinta manusia itu karena semuanya nafsu. Tapi cinta seseorang yang beriman Islam bukan karena nafsu. Karena keikhlasan dan kesabaran. Kalau manusia juga mencintai seseorang karena ikhlas dan sabar, bukan karena nafsu, insya Allah akan bisa terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tapi kalau karena nafsu, tunggu, tidak akan lebih dari 1 tahun. Akan berantakan. Ketahuan kekurangannya masing-masing. Ya. Duren wangi, ibarat duren. Wangi. Udah meletek dewek. Ya. Kalau bahasa Cirebon kan meletek dewek ya. Enggak usah diginiin. Wanginya luar biasa. Begitu disisipin, asrep. Enggak ada rasa. Jangan sampai orang disamakan dengan duren. Wangi. Oh ya, cakep bentuknya. Masya Allah. Tapi begitu dibuka, enggak ada rasa. Tapi kalau cinta abadi kepada Allah, bukan disamakan dengan duren. Disamakan dengan apa? Cinta abadi kepada Allah. Cinta abadi kepada Allah itu karena didasari pertama oleh rasa takut dan malu kepada Allah. Kedua, ketaatan kepada Allah. Kalau cinta manusia kepada manusia, rasa takut dan malunya hanya di depannya. Jauh dari orang itu, tidak ada rasa takut dan malu. Matanya mulai mata bakul, bukan keranjang lagi. Mata bakul apa aja ditempatinnya, dimasukin. Ketaatannya hanya sebatas kalau mau apel. Di luar apel, udah nggak taat lagi. Kalau mau apel, apa aja dibawa. Walaupun dapat minjem. Ya. Ataupun dapat ngejual apa saja. Karena apa? Ingin memenuhi kebutuhan yang dia cintainya. Sehingga apa? Tidak ada keikhlasan dan kesabaran cinta manusia itu. Karena saya juga pernah mengalami. Makanya saya sampaikan. Hanya sebatas nafsu. Tapi kalau kita mengalami lebih dahulu pendidikan agama. Nanti cinta yang akan datang kepada diri kita ini. Bagaimana kita mencintai seseorang? Harus ikhlas dan sabar. Bukan karena nafsu. Kalau hanya sebatas nafsu. Seperti kita makan. Setelah kenyang berhenti. Nanti makan lagi. Begitu selanjutnya. Tapi kalau karena ikhlas dan sabar. Seperti kita mengisap udara bernapas. Narik dan mengeluarkan dengan ikhlas. Dikeluarkannya sabar ya. Apalagi bisa teratur. Narik dari hidung. Keluar dari mulut, tapi jangan mangap, tetap aja. Ya, dia melalui celah-celah gigi,
nggak kelihatan. Jangan tiap nafas begitu ya. Bahaya. Atau dibalik, narik nafasnya dari mulut, ngeluarinya dari hidung, susah. Makanya dengan kita bernapas, narik melalui hidung, mengeluarkan melalui mulut, itu keikhlasan dan kesabaran. Yang tidak dibutuhkan dikeluarkan, yang dibutuhkan masuk ke dalam diri kita, baik melalui paru-paru maupun melalui pembuluh darah rambut yang ada pada lambung dan usus. Karena di sana juga jantung membutuhkan oksigen. Paru-paru nggak ngebagi oksigennya untuk jantung. Tapi jantung mempunyai peralatan sendiri, yaitu pembuluh darah rambut yang ada pada dinding lambung dan dinding usus. Dari mulai usus besar, usus 12 jari, itu ada pembuluh darah rambut. Apabila ada oksigen masuk ke situ, akan diisap. Nah, pada manusia, kebutuhan itu hanya sifatnya pada nafsu saja. Ingin memiliki, ingin menguasai, ingin menikmati. Di situ nanti ada perang sabil. Apa perang sabilnya? Ya. Apa perang sabilnya? Di antara seseorang laki-laki menginginkan wanita dan kebetulan udah bisa nikah, orang tuanya setuju dan segala macam. Nah, di sini ada perang sabil. Yang tempo hari waktu masih pacaran dia dikuasai oleh nafsu. Tapi setelah jadi istri, apa yang timbul? Nafsu akan nomor 2. Yang timbul pertama apa? Apa yang timbul? Ya terserah mau jawab saya, mau kasih, mau apa, terserah. Yang timbul dalam benak setelah dinikahi terhadap perang sabil. Tempo hari sebelumnya nafsu yang berbicara. Oh, apalagi udah didandanin, dipersandingkan setelah ijab kabul, ya. Kemudian saling menukar tanda bahwa sudah menjadi istrinya. Dan salam kepada kedua orang tuanya serta yang hadir. Apa coba yang dipikirkan oleh keduanya? Apa langsung mau jihad? Ya. Mau bertempur? Ya enggak dong. Apa yang timbul pada diri masing-masing? Ini mungkin ada yang belum lama nikah atau yang udah lama nikah juga. Tetap masih ada yang timbul dalam diri kita ya. Terutama pada laki-laki. Perempuan gak usah ditanya, laki-laki. Apa yang timbul pada diri masing-masing? Yang sudah punya anak, cucu, tetap ada dalam hati. Dalam pikiran. Ayo. Apa dia kurang bajunya, kurang celananya, kurang perhiasannya. Bukan itu. Apa yang ada pada benak kita? Setelah itu rumah tangga. Apa yang ada? Semua rata-rata
yang telah sah nikah, nafsu akan mundur sendiri. Tidak ada orang yang baru nikah langsung masuk kamar, nggak ada. Nggak ada. Apa coba? Ini untuk semua para pemirsa juga, terus bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh, karena akan ada. Yang ada dua perasaan pada setiap insan. Pertama, ada rasa bahagia, karena sudah dipersandingkan. Yang kedua, rasa bahagia dan apa satu? Ayo, pertama akan ada rasa bahagia karena sudah memiliki dan dimiliki. Gitu. Bahagia bersanding dan direstui serta ditambah dengan doa yang hadir supaya hidupnya bahagia. Nah, memang bahagia dia, tapi belum hidup bahagia. Bahagia karena sudah dipersandingkan. Yang kedua, rasa apa yang ada pada diri masing-masing? Lagi masih pacaran, saling menyanjung setinggi langit. Oh, pada langit ada lapis 7 ya, setinggi langit. Memuja, menyajak, memuji. So, dua belah pihak. Tidak ada rasanya, rasa kecewa atau apapun. Bahagia. Apalagi dengan dihias. Ya, baik waktu itu artinya maupun perempuan. Pertama ada rasa bahagia. Kedua, rasa bahagianya sudah saya jelaskan. Yang satunya ada rasa semua itu akan menyadari, merasakan dua perasaan setelah jadi suami istri. Kedua ada rasa takut. Takut bukan ke makhluk halus atau ke begal perompak. Apa yang ditakuti? Ayo, apa yang ditakuti? Terus, oh, bisa. Salah katanya. Apa yang ditakuti? Dan itu terjadi kepada saya. Padahal sudah dicantumkan dan sudah dikatakan juga oleh yang memberikan nasihat juga oleh penghulu pengawinkan supaya membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, saling menghormati, saling membutuhkan dan saling kasih sayang. Jadi apa yang ditakuti? Terus. Dan kalian juga yang sudah beranak, pinak, bahkan bersuci. Ada itu. Takut ditinggal oleh salah satu pihak. Oh, ya gitu. Ditinggal di sini takut mati. Baru aja dinikmati beberapa hari. Salah satu sakit
nggak tertolong. Si laki-laki kalau mati si istrinya jadi janda. Kalau si istri mati si laki-laki jadi duda. Nah, jadi ada rasa bahagia. Rasa takut ini ada pada diri Anda sendiri. Apalagi sudah dibina keluarga ini sesuai dengan doa sakinah mawaddah warahmah. Walaupun belum, tetap ada rasa. Sehingga di situ timbullah namanya cinta kasih. Karena nafsunya udah keluar, bukan berarti tidak ikut campur. Hanya sewaktu-waktu. Tidak mungkin setiap jam. Tidak juga mungkin setiap hari. Bisa saja seminggu hanya 6 harinya. Tidak tiap hari, tapi seminggu 6 hari. 6 kali. Tapi nanti satu saat berbulan tidak. Di sini rasa takut kehilangan. Kehilangan kasih dan cinta dari kedua belah pihak. Faktor banyak. Pertama udah jelas kesehatan. Kedua kemampuan. Baik soal fisik, lahiriah maupun batinnya. Begitupun soal berkarya atau berusaha. Sosial, ekonomi. Ada rasa takut. Karena apa? Kalau tidak bisa memenuhi, dia akan berpikir, dulu luar biasa, kok sekarang segala tidak bisa dipenuhi. Hanya bisa memenuhi hawa nafsu. Tapi kebutuhan tidak dicukupi. Timbullah. Ya, cintanya kendor. Tinggal hanya kasih doang. Lama-lama juga kasihnya. Akhirnya apa? Putus di tengah jalan. Lain lagi dengan takwa. Cinta abadi. Bukan karena nafsu. Karena apa cinta abadi kepada Allah? Takwa itu karena apa? Karena ketaatan kepada Allah. Didasari oleh takut dan malu. Kemudian taat. Dia akan selalu abadi. Dan kalau setiap insan manusia yang mengaku beriman Islam, cinta abadi kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah berjanji dan janjinya pasti akan didatangkan rezeki dari segala arah yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan tanpa batas. Sosial ekonominya akan terpenuhi. Kebutuhan lahir batinnya dicukupi. Alangkah nikmatnya. Jadi hanya kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang apabila cinta abadi kepada Allah atau bertakwa kepada Allah. Jadi bedanya cinta kasih antara manusia dengan manusia atau hablum minan nas dengan cinta abadi yaitu ittaqullah, bertakwalah, ketakwaan kepada Allah. Jauh sekali. Tapi tetap cinta kasih harus dipupuk, dipelihara, dijaga. Ini dalam rumah tangga, apa yang dijaga? Dalam ketakwaan, hablum minallah, apa yang harus dijaga? Itu penting untuk setiap insan manusia yang mengaku dirinya beriman Islam. Nah, sekarang manusia dulu hablum minan nas.
Supaya cinta kasih tetap terjaga. Sampai kapanpun. Kalau bukan ajal yang memisahkan. Apa sih? Dalam hablum minan nas. Apa yang harus dijaga? Terus tetap yang harus dijaga saling menghormati, saling membutuhkan, dan kasih sayang. Jadi kalau antara manusia, suami istri, jangan sampai malas mengucapkan tolong dan terima kasih. Jangan ambilin minum. Tolong ambilkan minum. Kita hormati. Apalagi dia sudah menjadi istri kita. Kalau kita ingin dihormati orang lain, hormatilah diri kita. Dan orang lain juga harus kita hormati. Begitupun kalau kita ingin disayang orang lain, sayangi orang lain. Kebetulan ini istri kita sendiri. Jadi ucapkan minta tolong dan ucapan terima kasih. Di situ akan tetap cinta kasih terjalin. Dimanapun kapan. Apabila kita ngomong, atau sebaliknya istri ngomong, kita dengarkan. Kalau ada pertanyaan, bisa jawab. Kalau enggak, maaf, enggak bisa jawab. Tapi hadapkan wajah kita kepada istri kita. Begitupun istri, hadapkan ke wajah suami. Kalau lagi tanya misalnya, Pak lagi apa? Jangan sembari nunduk. Kita lagi kerja misalnya komputer. Berhenti dulu tangan. Oh ini lagi ngerjain apa gitu ya. Sembari kita melihat ke istri. Atau istri mengatakan, Pak udah deh tinggalin dulu, makan dulu. Oh ya sebentar ya terima kasih. Ucapkan seperti itu. Jangan, tar dulu. Ganggu aja. Enggak boleh. Dia sudah memperhatikan kita untuk makan. Jangan sampai terlambat. Tapi kita jawab menyakitkan. Kita katakan, oh ya terima kasih sebentar ya. Apalagi bisa ditunda dulu. Kemudian makan. Dan ucapkan setelah selesai terima kasih. Apalagi ditambah, waduh masakannya enak banget ini. Padahal dapat beli ya. Nah, dimasak sendiri dapat enak banget tuh. Iya dapat beli di anu. Oh, nanti kalau pesan lagi ke situ ya. Gitu. Jadi jangan kita ini menganggap diri kita super egois. Tunjukkan saling hormat menghormati. Saling membutuhkan. Dan saling sayang menyayang. Walaupun satu kewajiban, istri yang harus minta izin kalau mau pergi kemana saja, mau apa saja. Suami pun sebaliknya, mau pergi kerja, bilang, Bu, saya mau berangkat kerja ya, bantu doa, doakan. Biar, oh iya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitupun si istri. Harus ngomong. Itu artinya saling menghormati. Jangan udah biasa dia kerja pagi-pagi. Istri juga udah biasa belanja. Jangan dibiasakan yang nggak benar. Apalagi dalam ketakwaan. Ini dengan Allah, hablum minallah. Dengan manusia saja 3 syarat harus dipenuhi. Sakinah, mawadah, warahmah. Saling menghormati, saling membutuhkan, saling kasih sayang, apalagi kepada Allah. Ini penting sekali supaya apa? Takwa kita benar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Benar-benar takwa.
Tamutunna illa wa antum muslim. Kalaupun mati dalam berserah diri, tetap cinta abadi kepada Allah. Sehingga matinya husnul khotimah. Apa saling menghormati kepada Allah? Bagus. Apa lagi? Bagus. Apa lagi? Hah? Ayo, apa lagi? Apa lagi? Terus apa lagi? Nanti saya akan susun. Mana yang benar jawaban Anda akan saya sebut ya. Ayo. Apa lagi? Saling menghormati. Manusia saling menghormati. Kita menghormati kepada Allah. Pertama, menghormati kepada Allah. Kita selalu hati Allah. Kedua, bersegera apabila ada panggilan dari Allah. Yang ketiga, dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Yang keempat, selalu kita menjaga kesucian. Baik lahir maupun batin. Ada berapa tuh? 4. Coba yang kelima apa? Terus. Saling menghormat. Jangan sekali-kali meninggalkan ibadah. 5 perkara yang harus selalu kita pegang teguh. Kalau kita menghormati kepada Allah. Sekarang kita butuh mawaddah. Butuh. Dan Allah juga butuh kita. Kalau kita butuh Allah, Allah kan butuh kita. Tapi kalau kita tidak butuh Allah, Allah nggak akan butuh kita. Belanjakan rizki di jalan Allah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga apa? Pertama, belanjakan rezeki di jalan Allah. Razaqnahum yunfiqun. Kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga, yang dibutuhkan oleh Allah. Yang ketiga, dia akan dicapai ketakwaan dengan persyaratan tadi. Yang ketiga,
Ayo yang ketiga apa? Sayang para pemirsa ada jawaban tapi nggak nyampe ya. Nah, udah dipendem aja. Alhamdulillah bisa jawab. Nah, gitu. Ayo yang ketiga apa? Kita butuh Allah. Allah juga butuh kita. Allah akan memperhatikan apabila rezeki yang dia berikan kita belanjakan di jalan Allah. Kedua, kita selalu berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, hampir. Ya, yang ketiga. Ayo, yang ketiga apa? Allah nanti akan mencukupi kebutuhan kita. Barang siapa yang dia juga memberikan apa yang Allah butuh. Terus jihad fisabilillah, jangan kurban. Jihad fisabilillah termasuk berkurban, termasuk beramal soleh. Itu dalam lingkupan jihad fisabilillah. Kita kasih sayang kepada Allah. Allah juga akan kasih sayang kepada kita. Bagaimana yang kita perbuat? Kita selalu membaca Al-Quran dengan baik. Mengerti, memahami tafsirnya. Sehingga bisa mengamalkan. Bacalah Al-Quran. Itu surat cinta dari Allah. Jadi barang siapa kasih sayang kepada Allah, baca surat cintanya Al-Quranul Karim. Kedua apa? Sebab untuk menjelaskan takwa ini bukan hanya melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarangnya, bukan. Dasarnya apa? Sama seperti dua orang sejoli. Ya. Yang sekarang berkasih sayang. Pertama, bacalah Al-Quran. Kedua, apa? Hampir. Muliakanlah yang Allah muliakan. Itu. Antara lain kita bakti kepada kedua orang tua. Itu memuliakan. Muliakan para alim ulama. Muliakan guru-gurumu yang telah memberikan pelajaran. Mendidik kamu. Muliakan bulan-bulan yang ditentukan. Juga hari yang telah ditentukan. Jangan berbuat kesalahan dan dosa. Termasuk maksiat di dalam. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu muliakan apa yang telah Allah muliakan. Sudah berapa tuh? Pertama Al-Quran. Nah, kedua ya
Terus ketiga, yang ketiga, bentuk kasih sayang kita kepada Allah. Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Subhanallah. Ya, dan insya Allah mungkin hanya di sini kajian ini. Karena dengan mudah mengatakan tahu. Tapi kalau nggak tahu dasarnya, syariatnya, hakikatnya, tarekatnya untuk mencapai derajat apa? Ya benar. Tapi kalau tahu, sangat mudah. Seperti kita mendapatkan jodoh kita. Ya. Hah? Apa jadinya? Terus akan ketemu nanti. Selalu bersyukur kepada Allah. Syukurilah nikmat Allah. Allah akan membalas berlipat ganda. Tapi kalau kufur nikmat, azab Allah sangat pedih. Jadi kalau kepada istri itu seperti tadi, terima kasih. Enak banget masakan. Nikmat setelah makan gitu. Masakannya enak, setelah makan baru bilang nikmat. Jangan masakannya nikmat, salah. Hal-hal yang seperti tadi, kalau ada pada diri kita, dari mulai syariat, tarekat dan hakikat, dari ketiga hal tadi, saling menghormati, saling membutuhkan, saling kasih sayang. Allah akan selalu dekat dengan kita. Jadi yang disebut tawaddu, takarrub dan istiqomah itu akan berlaku di dalam diri kita. Dalam kehidupan, ya dalam kehidupan adalah sakinah, mawadah, warahmah. Ayo, siapa mau bertanya? Jadi kalau kita ingin termasuk pada golongan orang bertakwa, tadi pedomannya dalam hidup dan kehidupan, jangan sampai kau tinggal. Yang pertama itu saling hormat menghormati. Ya Allah. Apalagi Allah menciptakan kita hanya semata-mata untuk jangan tinggal ibadah. Jaga kesucian. Selalu taat kepada Allah. Ada rasa takut dan malu kepada Allah. Itu namanya menghormat. Dalam praktek, terutama dalam sholat. Begitu kita setelah niat, kemudian takbir. Itu adalah penghormatan kepada Allah. Angkat tangan dengan baik. Allahu Akbar. Jangan hanya segitu.
Sama orang hormat satu tangan begini. Pada Allah. Dicontohkan waktu berhaji. Awal dari tawaf. Diangkat dua tangannya atas. Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Dan ucapkan takbir itu yang baik. Jangan Allahu akbar. Allahu akbar. Volumenya aja dikurangi. Tapi caranya seperti itu. Allah. Jangan sembari teriak lagi sholat sendirian. Apalagi sholat duhur, asar. Kan nggak kedengaran nggak? Tapi takbirnya keras banget. Allahu akbar. Ini lagi apa orangnya gitu ya. Oh ternyata lagi sholat. Dan tidak usah keras-keras. Apalagi sampai pakai speaker membrang. Kedengaran kemana-mana lagi sholat. Didengar oleh jamaah saja, oleh makmum. Itu namanya menghormati. Seperti kita lagi bercengkerama dengan istri. Bisik tapi kedengaran. Enggak bisik enggak kedengaran kan sama aja bohong. Hanya kedengaran oleh istri kita. Begitu istri kita juga berbisik ke kita. Hanya kita yang dengar. Kecuali kita agak budak apa? Oh, kan ngeselin ya. Sama. Kalau kita berucap kepada orang, orang itu melihat kita. Sama seperti kita takbir. Seolah-olah kita berhadapan dengan Allah. Maka tunjukkan keseriusan kita. Jadi begitu pun kita kalau oleh istri ditanya, ditegur. Pak, dari mana? Jangan sembari buang muka atau berjalan. Berhenti, ada istri. Oh, habis dari si Ano. Nanya lagi, habis ngapain? Jelaskan. Sehingga apa? Dia memahami. Tidak akan bertanya lagi. Jangan bilang, oh, tahu aja. Ya. Kasih tahu. Supaya tidak ada buruk sangka. Di sini yang disebut keikhlasan. Dapat apa Pak misalnya? Dari bepergian atau pulang kerja, nenteng. Oh ini, kerjaan dibawa pulang. Oh ini, lumayan oleh-oleh buat kamu. Terimalah. Gitu. Jangan asal guprak ditaruh di meja, jangan. Berikan supaya dia menerima. Pasti dia akan berterima kasih. Artinya saling membutuhkan. Jadi bukan saja di dalam kita mendengarkan dakwah atau dalam menuntut ilmu, sami'na wa ata'na. Dalam rumah tangga juga dengarkan dan perhatikan. Itu namanya saling membutuhkan. Biasakan seperti itu. Nanti terbiasa juga kita berhubungan dengan Allah. Sebab sebelum berhubungan dengan Allah, berhubungan di antara manusia dulu. Hablum minanas lebih dahulu, baru hablum minallah. Tidak ada yang hablum minallah lebih dahulu. Hablum minanas lebih dahulu. Baru kemudian hablum minallah. Dengan kita hablum minanas, menuntut ilmu dan segala macam, nanti akan ada peningkatan, perbaikan dalam hablum minallah. Tidak asal ibadah, mengerti, paham ilmunya. Gitu. Orang hablum minallah dulu, hablum minanas yang berdua sama. Memang anak kecil bayi
sampai dia sebelum balik. Belum nafkahnya enggak ada. Tergantung kedua orang tuanya. Membesarkan, mendidik, dan memelihara. Maka di sini Anda akan gampang mencapai derajat takwa. Tapi tidak usah bilang, gue udah takwa. Enggak ada. Yang tahu takwa enggak itu Allah. Dan bisa dilihat buktinya. Dia akan mendapatkan rezeki dari segala arah. Tanpa batas. Contoh pertama. Wa ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu akan diperlihatkan. Akan mudah mendapatkan rezeki. Setiap apa yang dibutuhkan akan didapat. Bahkan tidak disangka-sangka. Melebihi dari suku. Tinggal kita razaqnahum yunfiqun gitu. Jadi dari perbuatan itulah. Dari tarekat, bukan dari syariat. Syariatnya udah diberitahu. Tinggal tarekatnya. Perbuatannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang belum kita lakukan. Padahal sudah harus sakinah mawadah warahmah. Ini baru sakinahnya aja. Nah, mawadah warahmahnya. Lakukan. Sehingga apa? Terjalin keharmonisan di dalam rumah tangga. Saya sudah memulai mau praktek, bisa aja habis dandan terus langsung saya keluar turun. Saya temui dulu, boleh tanya istrinya, dia ada di dapur. Maaf praktek ya, ya, nah baru. Itu hak saya mau ngomong mau enggak. Ingat sakinah, saling menghormati. Kebetulan yang dipakai enggak cocok. Apa ganti itu bajunya jangan itu deh. Saya harus mau mengganti karena katanya enggak pantas. Apalagi belum dikancingin bajunya. Terus liting celana juga belum dikancingin ya. Karena kita dulu dilihat, pantas enggak suami. Sebab apa? Orang akan menilai. Pantas itu karena istrinya. Dia yang merawat kita. Sebaliknya juga begitu. Istri mau keluar dilihat dulu. Kayaknya ini jilbabnya enggak pas ya. Kita ngomong, super deh. Kalau pas ya udah diam aja, enggak usah. Malah kalau kita ini, kelihatan kamu lebih cakep deh. Emang dari dulu juga katanya gitu ya. Sepertinya kalau dari dulu cakep ya. Dari dulu gue cakep, emang baru tahu sekarang. Enggak gitu ya. Kamu cakep sekali. Kan seneng. Jadi kalau mau keluar, biarilah. Dia bisa dandan sendiri. Tapi dandan itu bukan untuk dilihat orang. Tapi dinilai oleh orang. Wah, suaminya memperhatikan. Padahal kita enggak misalnya ya. Seolah-olah memperhatikan. Padahal kita hanya cuek aja ya. Istri pergi. Di sini penting. Buktikan sakinah mawadah warahmah dalam rumah tangga. Begitupun ketakwaan kepada Allah. Cinta abadi kepada Allah. Siapa mau bertanya? Jadi sekarang jelas tentang takwa. Supaya Anda gampang. Tingkatkan iman Islam, takwa. Tingkatkan. Keimanan kita, keislaman kita. Keimanan harus imani, keislaman harus Islam. Imani dan Islami akan mencapai derajat takwa.
Tidak usah nanti dicapai bulan puasa. Hari biasa juga bisa. Itu Allah memberitahu di bulan Ramadan itu karena apa? Lemah imannya. Islamnya juga lemah. Sehingga diberi kesempatan di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Padahal magfirah kapan aja diberikan bisa oleh Allah. Karena Allah innallaha ghafurur rahim. Kenapa hanya bulan puasa yang dicapai? Hari-hari biasa juga. Jadi nanti kalau dalam bulan puasa udah pasti akan dapat magfirah, karunia berkah rahmat dan izkum minan nar. Subhanallah. Luar biasa. Nah di sini Tuan Syekh bersama si Fulan ya datang untuk melamar anaknya dari saudagar kaya raya. Didandani itu si Fulan. Padahal semuanya udah tahu. Dulu si Fulan itu orang gak punya. Orang fakir. Tapi oleh Tuan Syekh diangkat derajatnya. Kambing gembalanya banyak. Bahkan ada suruhan untuk menjaga kambingnya. Orang tuanya yang tadinya sakit, kena stroke, normal kembali. Rumahnya diperbaiki, bentuknya minimalis. Segi 4 aja zaman itu ya. Kan minimalis di Arab rata-rata rumahnya minimalis. Bentuk kotak aja ya. Si orang tua atau si saudagar ini mengerti maksud tujuan Tuan Syekh dengan si pemuda itu. Bagusnya namanya siapa ya pemudanya? Hah? Amin aja deh. Amin deh. Sebab di sini nggak ada yang namanya Amin. Ya. Sebab kalau ada kan gak enak banget ya. GR banget di bawah mah Tuan Syekh. Si Amin dengan diam duduk. Amin tahu. Anak saudagar ini terkenal katanya cantik jelita. Tapi nggak pernah keluar. Hanya dengar. Dengar dari siapa? Di sana ada pembantu. Yang pulang kalau udah sore. Dia cerita. Masya Allah. Anaknya saudagar itu cantik jelita. Anaknya penurut, bakti sekali kepada orang tuanya, kepada ayah. Tidak boleh orang lain menyajikan makanan, minuman kepada orang tuanya. Dia sendiri. Jadi pembantu hanya mengambilkan. Tapi menyediakannya adalah. Hingga si ayah saudagar kaya ini sayangnya luar biasa. Bahkan kasihnya tumpah kepada anak. Begitu datang Tuan Syekh dengan si Amin ini melamar. Saudagar ini orang yang ngerti agama. Sebab saudagar yang beriman Islam. Kami terima lamaran Tuan. Juga Ananda Amin. Tapi yang bakal nanti melaksanakan adalah anak saya. Saya mau minta persetujuan dari anak saya. Orang tua harus begitu. Kalau anak saya iya, silahkan. Kalau anak saya tidak berkenan, jangan memaksa. Carilah yang lain. Gitu. Oh baik Tuan Saudagar. Tolong Tuan Saudagar ceritakan kepada putri Anda. Tuan Saudagar langsung masuk dalam rumah. Ditinggalkannya tamunya ini di ruang tamu. Sembari menikmati sajian yang disajikan oleh pembantunya, bukan oleh anaknya. Karena anaknya nggak boleh keluar kalau ada orang lain, bukan muhrim. Dia nikmati
Kormanya gede-gede. Nggak ada bijinya loh. Udah gede nggak ada bijinya. Soalnya bijinya udah dibuangin. Jadi digigit langsung kos. Waduh. Zaman dulu belum ada namanya Bangkok. Jadi nggak ada korma Bangkok. Duren Bangkok, jambu Bangkok banyak ya. Zaman sekarang. Zaman dulu enggak ada. Ini kurma super. Taunya super aja. Manis legit terasa. Waduh. Enak banget kurmanya. Ya namanya saudagar, men. Apa aja bisa dibeli. Kamu juga nanti bisa beli. Kamu sudah ada harta. Benar Tuan saya. Tapi saya baru merasakan. Ini kurma enak banget. Apalagi kamu kalau udah dapat putrinya. Oh ya, lebih merasakan lagi. Kurmanya udah segini enaknya. Apalagi tuan putrinya. Masya Allah. Ya. Sampai nggak berkedip matanya. Melotot aja ke pintu tengah ya. Kok nggak keluar-keluar tuan saudara. Terus tuan saudaranya keluar dengan muka berseri. Wah berarti diterima nih. Kan gitu ya. Berseri. Duduk tuan saya. Dengan santainya menunggu saudagar memberikan jawaban. Bagaimana tuan saudagar tentang lamaran kami? Kami sebagai orang tua sih menerima. Tapi anak saya mengatakan tadi mau berpikir lebih dahulu. Apa yang dipikirkan? Oh ya. Ini si Amin ganteng. Sekarang udah jadi orang kaya, tapi belum raya, baru kaya. Raya itu kalau sudah banyak amalnya. Nah, itu orang kaya raya. Jadi kalau orang yang disebut wah kaya raya, belum kalau belum beramal. Hanya kaya saja banyak di Indonesia. Tapi yang kaya raya sedikit. Dia dengan kekayaannya beramal, bersedekah. Nah, itu baru kaya raya. Ya. Jadi orang yang kelihatannya biasa saja bisa disebut kaya raya. Karena dia apa? Tadi razaqnahum itu ya. Jadi dia banyak yang kaya. Di Indonesia itu ada 10 orang kaya, tapi belum raya, baru kaya dong. Para pengusaha-pengusaha, luar biasa. Triliun uang, bukan lagi miliar, triliun. Iya, subhanallah. Sampai katanya seperti nggak ada seri, nggak putus-putus. Tapi mati nggak dibawa. Dia menyesal karena belum raya, baru kaya. Coba kalau kaya raya, subhanallah. Dia bawa amal dan sedekahnya berupa sedekah jariyah akan terus mengalir pahalanya di alam barzah, alam kubur. Apalagi dia punya ilmu, ilmunya diamalkan. Subhanallah, double pahalanya. Begitu di dalam kubur, dia seperti masuk hotel bintang 7. Bukan bintang 5 lagi. Di dunia bintang 5. Di kubur itu bintang 7. Tapi bukan puyer. Segala tinggal ambil. Sudah disediakan. Kalau bintang 5 masih mencet kenop. Masih pesen. Masih diambilkan. Kalau di situ sudah tidak dijaga lagi. Ditemani oleh amal-amal. Oleh ibadahnya. Karena kaya raya. Disinilah kita harus tahu batasan. Mana itu orang kaya. Mana itu kaya raya. Akhirnya Tuan Syekh dengan si Amin. Baik kalau begitu kata Tuan Syekh. Kami tunggu jawabannya. Sebetulnya apa sih? Kalau kami boleh bertanya, Tuan Saudagar bisa menjawab.
pertanyaan yang berat saya jawab. Tapi karena saya harus jawab yang saya bisa, yang saya dengar dari anak saya, dari putri saya. Jangan tersinggung, Tuhan saya. Dan amin. Gitu ya. Oh tidak. Yang pertama, dia kalau sudah nikah, sudah tidak bisa lagi bakti kepadaku, ke ayah. Sudah dia harus bakti ke suaminya. Tanpa izin suaminya, dia tidak bisa untuk memuliakan orang tuanya. Tuan Syekh duduk tertunduk. Ini anak benar soleh. Siapa nanti yang bakti kepada ayah? Yang segalanya dia siapkan. Kalau dia sudah diambil oleh suami, tinggal ada pembantu. Bagaimana rasa? Itu. Yang kedua, apa itu? Itu. Apa itu? Pertama tadi, siapa yang akan bakti? Siapa yang akan merawat ayahnya? Seorang saudagar, kaya raya. Tidak mungkin pembantu. Sebab dia habis asar pulang. Datang, bukan habis subuh. Waktu duha. Selalu. Waktu duha datang, habis asar pulang. Mencucikan pakaian. Dulu nggak ada setrika. Digantung. Dibandulin. Jadi rapi. Ya. Zaman dulu belum ada setrika. Yang bikinnya nggak ada. Coba siapa yang tahu kedua? Beratnya seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Habis itu dia jangan tinggalkan orang tuanya, harus bakti kepada suaminya. Yang kedua apa keberatannya si anak? Anggaplah kalian ini sebagai putri, anak dari saudagar. Biasanya laki-laki lebih tahu wanita daripada wanitanya sendiri ya. Nggak bisa dia lihat sendiri. Kita yang lihatnya ya. Ayo, apa keberatannya yang kedua? Yang kedua, bisakah nanti pemuda itu jadi imam buat saya? Panutan buat saya? Apakah dia anak soleh atau bukan? Luar biasa. Jangan tersinggung ya Tuan Syekh. Dan amin. Oh enggak, kata Tuan Syekh. Min, tersinggung enggak? Enggak. Sembari bengong aja ya. Ditambah lagi katanya, Bang Amin ini masih ada orang tuanya, ibu dan bapaknya. Jadi dia harus bakti juga kepada kedua orang tua dari si Amin ini. Seolah-olah dia orang tuanya ditinggalkan. Berpikir iya juga kalau gue jadi dia ya sama juga kata si Amin. Si Amin menerima, tapi Tuan Syekh penasaran. Apalagi yang ketiga, saya belum lihat rupa dan juga postur, artinya tongkrongan dari Amin. Itu apa dia langsing, lenjang, apa belentuk kan belum tahu ya. Cebong misalnya gitu ya. Oh itu bisa dilihat sekarang katanya Amin. Kamu berdiri deh. Dia nanti akan ngintip dari tirai. Kalau pengen lihat, oh enggak perlu. Dan juga belum tahu ucapan-ucapan atau lisannya. Apakah dia orang yang berilmu atau tidak. Beda ucapan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu pasti kasar. Tidak punya sopan santun, tata krama. Tapi orang yang berilmu, dia lemah lembut, santun, menjaga lisannya. Waduh,
Kata Tuan saya, Min, kamu harus sabar ya. Ayo kita permisi pulang. Tuan Saudagar menjanjikan 1 bulan lagi kita ke sini. Baik, Tuan saya. Tuan Saudagar, sebulan yang akan datang kami akan kembali untuk menerima keputusan. Gitu ya. Terima kasih atas penghormatan dan penerimaan kami. Waduh, maaf Tuan saya. Kami yang bodoh ini. Tuh, Saudagar bilang bodoh. Ngadepin soalnya, Tuan saya, ini guru besar. Bukan orangnya besar. Udah panggilannya Syekh. Nah, ulama besar. Jabat tangan mengucap Assalamualaikum. Dijawab oleh Saudagar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Naik kuda kembali. Si Amin dengan gagahnya sama dengan Tuan Syekh. Kelak langsung. Tidak pakai banyak waktu terbuang. Langsung bisa naik kuda. Terus dipasuk jalan pergi. Keluarlah si putri anak Saudagar ini. Ayah, ada apa nak? Sudah pulang tamunya? Udah. Tuh lihat kelihatan dari jauh. Naik kudanya. Iya gagah ya. Iya ya. Terus kelihatan juga dari perawakannya. Kayak atletis. Itu. Dadanya bidang. Pundaknya kayak gantungan baju. Jadi pakai apa aja pantas. Itu ya. Pakai pakaian apa aja pantas. Pakai gamis pantas. Pakai baju seperti biasa pantas. Karena pundaknya kayak gantungan baju. Tapi kalau kayak lurus ya. Udah lurus enggak begini. Ya, kalau gantungan baju kan semua rata-rata. Jadi pakai apa aja pantas. Kalau nggak salah ayah, dia itu dulu orang yang miskin, ayah nggak punya ayah, bukan miskin, nggak benar. Itu berkat Tuan Syekh, dia diangkat derajat. Yang tadinya dihina, sekarang mulai dimuliakan dan disanjung oleh tetangganya. Karena sedekah luar biasa. Benar ayah, benar. Ayah dengar sendiri dari orang-orang sekitar. Ramah tamu. Jadi ayahnya yang alam si Amin ini. Kata si putrinya. Benarkah apa yang ayah kata? Benar nak. Kamu jangan lihat dulu dia miskin. Dia orang nggak punya. Kemudian sekarang juga kalau dia walaupun dia masih tetap orang nggak punya. Tapi dia bisa jadi imam buatmu. Dia memberikan kasih sayang kepada ayah. Betul. Sebab di suami itu harus jadi imam pada keluarga. Iya ayah, tapi bagaimana ayah? Begini aja ya. Ayah dalam waktu dekat mau bepergian. Kemana saja kuda yang ditunggangi oleh ayah pergi dan berhenti sembari mencari sesuatu ilham bagaimana caranya supaya kamu senang, kamu tenang, kamu bahagia. Begitupun ayah senang, tenang dan bahagia. Baik ayah. Besoknya si Saudagar ini keluar naik kuda, ketemu dengan Tuan Syekh yang baru pulang dari rumahnya si Amin. Assalamualaikum, kata Saudagar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bareng naik kuda. Iya berdampingan. Mau kemana Tuan Saudagar? Ya mau mencari sesuatu yang bakal bisa menenangkan hati saya. Bisa menyenangkan dan diri saya. Oh baik ayo ikut aku. Iya kata Tuan saya ini orang mahkum.
diajaknya pergi. Udah kemana aku pergi? Ikut. Baik Tuhan saya. Pergilah. Hari pertama ke satu daerah yang kumuh. Lihat tuh Tuhan Saudara. Orang fakir banyak sekali. Kehidupannya seperti itu. Itu tanggung jawab kita. Diam saudara itu. Bukan nyesel. Nyesel deh ke Tuhan saya. Dibawa ke kampung yang kumuh. Enggak. Malah dia bangkit jiwanya. Ingin membantu. Apa yang bisa saya bantu? Bukan memberi sembako. Tapi dia akan memberi jalan usaha kepada orang kampung. Besoknya jalan lagi bareng. Berangkat lagi ke satu kampung lagi. Kampung itu Islam. Kehidupannya menyenangkan dilihat mata. Duduk di satu tempat minum di situ. Ada teh celup, ada kopi susu dan segala macam. Duduk berdua ngobrol. Namanya orang tua dengan orang tua. Selagi ngobrol begitu, dilihat ada seorang wanita setengah bayi membawa air di pundaknya. Apa itu untuk minum atau untuk apa? Di pundaknya. Aduh, kasihan banget itu orang. Karena pakai jilbab dan cadar, jadi nggak ketahuan. Mundar mandir kok nggak berhenti ngangkut air. Akhirnya Tuan Syekh nyamperin. Assalamualaikum. Dijawab. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu ya. Tolong turunkan dulu itu tempat air. Ada apa Tuan Syekh? Jadi kenal Tuan Syekh itu. Saya mau bertanya. Dari tadi saya duduk di sana dengan teman saya. Melihat kamu ini pulang pergi. Mundar mandir. Bawa air. Udah dituangkan balik lagi ngambil lagi. Untuk apa? Oh Tuhan Syekh. Kami punya orang tua. Ibu kami. Ayah kami sudah enggak ada. Lah terus suamimu? Oh saya belum bersuami. Ternyata gitu ya. Kalau udah punya suami mungkin suami saya yang membawa air. Dan saya nggak berani minta tolong orang. Karena untuk memberi upah nggak ada. Mari kita lihat orang tuamu. Ini ditenteng aja itu sama Tuhan saya. Subhanallah. Padahal itu air di kendi itu banyak. Ditenteng aja kayak nggak bawa air. Bengong si wanita tadi. Hebat banget tenaganya Tuhan saya. Akhirnya sampai di rumahnya. Ini ditaruh di mana? Oh ini sudah. Ini buat minum. Yang di tempat untuk mandi dan yang lain nyuci udah penuh. Oh, dilihat orang tuanya tidur di tempat pembaringan. Dalam keadaan bukan sakit. Karena udah sepuh. Subhanallah. Ibu tua, siapa engkau? Oh saya. Kamu. Ya, kalau panggil orang katanya saya Tuan Syekh. Alhamdulillah. Rumah saya didatangi oleh Tuan Syekh. Katanya gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan barakahnya dari Allah diberikan juga kepada saya. Alhamdulillah kata Tuan Syekh. Tuan Syekh menjabat tangan. Si nenek itu. Nenek bisa duduk? Enggak bisa. Coba. Bisa duduk. Hebatnya Tuhan Syekh. Coba duduk, bisa duduk. Tuh bisa duduk. Ayo mundur-mundur biar nyandar. Terus kaget anaknya. Padahal bertahun-tahun berbaring terus. Duduk harus didudukin kalau lagi disuapin. Enggak bisa. Karena tulang belakangnya sakit. Kok sama Tuhan Syekh disuruh duduk? Bisa duduk. Dapat barokah dari Allah
melalui ucapan Tuhan saya. Ibu, nenek, atau ibu tua, udah makan belum? Sudah. Kapan? Tadi pagi. Oh, alhamdulillah. Jangan lupa ya, harus sarapan pagi. Jangan sarapan siang, kalau sarapan pagi. Alhamdulillah dia lihat kiri kanan. Si anaknya si nenek itu tadi hanya duduk, sadar dia nggak kelihatan. Jadi berdua kalian ini, iya. Coba ibu turun dari ranjang. Aduh, katanya nggak bisa Tuhan saya. Coba turunkan kakinya. Bisa berdiri. Hebatnya Tuhan saya. Cuman nggak disuruh berlari. Suruh berdiri aja. Udah tegak ya berdiri. Iya. Aduh saya pengen jabat tangan Tuhan saya. Ayo boleh. Salaman. Dicium tangan Tuhan saya. Dibiarkan. Penghormatan. Dicium kembali tangan si nenek itu. Coba hebatnya. Jadi setelah tangannya dia dicium. Tangan si nenek itu dicium lagi. Aduh jangan Tuhan saya. Enggak. Nenek lebih tua dari saya. Saya hormat. Gitu. Coba jalan dituntun. Jalan. Nangis si nenek itu termasuk anaknya. Ibunya bisa jalan. Berkat ucapan Tuhan saya. Aduh Tuhan saya terima kasih sekali telah menolong ibu saya. Oh bukan saya yang menolong ibumu. Allah Azza wa Jalla. Dia tidak pernah mengeluh waktu sakit. Padahal berapa tahun katanya terbujur. Dia selalu istighfar. Mungkin ini dosa dan kesalahan yang banyak dialami, dilakukan oleh aku, kata si nenek itu. Aku diberinya teguran oleh Allah, tidak bisa bergerak. Oh, tapi nenek tidak pernah tinggal sholat. Oh, saya tetap 5 waktu nggak pernah saya tinggal. Sedapat mungkin. Bahkan sering anak saya membimbing saya dalam membaca surah-surah. Karena saya sudah banyak yang lupa. Oh bagus. Coba sekarang nih. Bacakan Al-Fatihah buat saya. Kaget anaknya. Waduh nanti kalau salah gimana. Ternyata bener bacaannya. Tajwidnya bener itu udah nenek-nenek. Alhamdulillah nek bagus katanya. Ini Tuhan saya ini ada apa ke sini? Enggak. Aku melihat anakmu mundar-mandir membawa periuk diisi air. Balik lagi udah kosong, diisi lagi, balik lagi. Dialah yang mengisi bak mandi dan untuk minum kami berdua. Putri ibu belum pernah nikah. Enggak ada yang mau. Karena pasti orang itu akan berpikir, aku jadi tanggungannya. Ibunya yang lumpuh total. Subhanallah. Jadi orang tuh melihat dari itu. Ya. Dari keadaannya itu salah besar. Nah, ini sudah baik. Ibu sekarang jangan ngambil air, tetap anak ibu. Ibu ibadah yang benar. Aduh Tuhan saya berterima kasih. Apa yang harus saya lakukan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan saya? Enggak usah. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Tiba-tiba tali cadarnya si anaknya ini lepas. Kelihatan wajahnya cantik. Masya Allah. Walaupun sudah dapat umur, kecantikannya kelihatan. Masih gadis. Oh ya. Usianya udah 40-an lebih. Masih gadis. Kata Tuhan saya. Aku mau kasih sama si saudagar nih. Itu ya. Jadi dia udah melihat tanpa disadari. Bukan melihat nengok begini. Dari sudut matanya. Tuhan saya bisa melihat sekilas. Cantik. Saya permisi ya Nek.
Oh silakan enggak minum? Oh, enggak. Saya lagi minum di sana di kedai. Keluarlah Tuan Syekh, uluk salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Geger tetangganya si nenek itu bisa jalan. Padahal bertahun-tahun terbujur di tempat itu. Tuan Syekh dengan gagahnya jalan ke kedai itu. Waduh lama banget ente Syekh. Gitu ya. Karena udah bergaul deket. Jadi ente aneh. Gitu. Waduh ada masalah sedikit Tuan Saudagar. Apa? Ada nenek-nenek yang lumpuh. Alhamdulillah udah bisa jalan. Subhanallah. Waduh, punya anak gadis. Tapi sudah cukup umur. Tapi ya dengan Anda, tuan Anda. Mungkin selisih 5 sampai 10 tahun. Penglihatan saya, dia cantik. Orang pada takut mengambil dia. Karena bakal merawat ibunya yang lumpuh. Sekarang ibunya sudah sehat kembali. Benar Tuan Syekh. Tuh katanya mendengar cantik. Langsung saya dapatin. Saya sebetulnya pergi dari rumah belum sampai 1 bulan supaya mendapatkan pengganti dari istri yang bakal nanti merawat saya kalau anak saya sudah dinikah atau sudah berumah tangga. Udah kamu cocok. Dan tidak usah merawat terlalu ini kepada calon mertuanya. Dia udah bisa jalan apa sendiri. Dia Tuan Syekh, boleh nggak saya ke sana? Jangan dulu. Oh namanya juga ya penasaran pengen tahu. Nanti juga dia akan keluar lagi. Mungkin mengambil apa. Benar. Enggak lama keluar lagi tuh lihat. Tubuhnya tinggi semampai. Gitu ya. Dan dia benar-benar kuat fisiknya. Wajahnya cantik. Kalau nanti ucapan saya salah, saya tanggung jawab. Begitu ini, waduh benar ya. Tuan Syekh, bolehkah nanti kalau saya datang sendiri ke rumahnya dia? Oh harus dengan saya. Jangan kamu sendiri, kamu belum dikenal. Masa pasti dia akan mengenal saya. Namanya juga saudagar, kaya raya. Pasti dikenal. Jangan. Kita hormati dia. Tuh. Tuhan saya bilang hormati dia. Jadi bagaimana? Udah. Besok lusa kita ke sana. Besok aja deh. Oh, penasaran saudagar ini. Besok aja deh. Ya kalau begitu kita makan aja dulu ya. Katanya gitu. Jadi Tuhan saya udah lapar. Jadi mau pada makan dulu. Jadi sekian lebih dahulu karena Tuhan saya mau makan, lapar gitu ya. Besok lagi aja nemuin si nenek itu sama anaknya diantar sama Tuhan saya saudagar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya buat saya dan keluarga. Begitupun Anda beserta keluarga. Baik hadirin maupun para pemirsa. Yang benar semuanya dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir maupun pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.